nasional senior, juga junior. Dan kita juga kemarin saya senang kalau ketika pelatih seperti John Herman memberi kesempatan pemain muda bermain. Seperti kemarin Donetri, kami juga di PSSI. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat. Tentu saya mungkin coba menjawab beberapa pertanyaan mumpung ada waktu sedikit. Jadi kami memang pastikan bahwa pembinaan itu harus berjalan. Memang proyek naturalisasi ini bukan program utama, tapi program pendamping untuk mempercepat saja bagaimana supaya eksistensi daripada tim nasional ini juga kita bisa mendapatkan yang terbaik. Ada 4 program tentu yang saya pastikan dan saya cek langsung. Nomor 1, tidak mungkin ada talenta kalau jumlah pelatih dan wasitnya kurang. Nah karena itu di 2,5 tahun terakhir untuk kepelatihan kita sudah menjadi 15.000 yang tadinya jumlahnya di Indonesia itu hanya di bawah 7.000. Bahkan Ibu Vivin ini sekarang sedang menjabat PLT provinsi, PSSI provinsi, baru saja menggulirkan sertifikasi untuk 2.500 pelatih di Jawa Barat. Dan kita harapkan juga kalau sampai jumlah kepelatihan di daerah ini tumbuh, mestinya pendidikan dari dasar ini bisa tercapai. Nah, jadi saya sepakat provinsi daerah harus aktif, tetapi PSSI pusat juga sedang mendorong menggalak-galakan hal ini. Nah, sebagai Kemenpora, kemarin juga saya sampaikan ke Bapak Ibu, kami di Kemenpora juga mendorong banyaknya program sertifikasi yang telah saya sampaikan di rapat sebelumnya untuk mendorong pendidikan olahraga di SD, SMP, SMA, tetapi bukan kami, tetapi para cabang olahraganya, bulu tangkis, PSSI, voli, kami hanya mendorong program dan verifikasinya, karena kami tidak punya keahlian. Dan sertifikasi ini kita harap dengan kerjasama Kemenpora dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Tinggi, bisa mulai dipercepat dari guru-guru olahraga yang ada di daerah-daerah. Nah ini program nomor 1 yang harus memang kita jalankan termasuk perwasitan. Yang kedua, untuk berjenjangnya kompetisi di daerah-daerah. Seperti sepak bola putri ini pertama kali, sepak bola putri itu sudah berjalan 3 tahun terakhir, ini Bu Vivin juga yang menangani tim nasional putri, sudah punya database hampir 50.000, padahal kami baru bergulir di 16 provinsi. Kembali memang tadi kesulitannya putri ini digulirkan ke 38 provinsi cita-citanya, tapi yang baru aktif 16 ini mendapatkan 50.000 talenta. Karena itu sekarang kita sudah mulai ada tim nasional U17, U20 dan senior putri yang selama ini tidak ada. Nah dan kita dorong makanya nanti Oktober ini ada Liga Putri. Hanya 6 klub dulu. Nah sama yang pria itu memang kita dorong dari bawah juga, seperti juga perlindungan yang nanti kita keluarkan aturan di PSSI, perlindungan daripada rekrutmen pemain SSB dibajak oleh klub-klub besar. Karena kalau tidak nanti sekolah-sekolah sepak bola ini tidak mendapatkan insentif untuk membina pemain karena semua pemainnya diambil oleh klub-klub besar. Nah ini yang kita buat aturan, artinya grassroots kita ulakan. Nah liga memang cukup kompleks. Tetapi alhamdulillah di Liga 2 aturannya itu jelas 3 asing saja dan pemain di usia 21 itu harus masih ada main 90 menit kalau tidak salah, kumulatif. Dan pelatihnya harus orang Indonesia. Tetapi di Liga 1 memang ini kompleksitasnya karena aturan Liga Asia Tenggara dan Liga Asia tidak ada pembatasan pemain asing. Sedangkan kalau kita tidak mengikuti, ya liga kita terus merosot. Padahal kita sendiri di Liga 1 sekarang sudah naik dari ranking 25 ke 16 besar Asia. Kita sudah menaikkan dan cita-citanya di Liga 1 itu 10.
aturannya itu didaftarkan 11 selama musim. Ketika game itu 9, karena bisa aja cedera yang dari 11 itu, yang main 7, tetapi tahun ini Liga juga memberikan insentif tambahan kepada klub-klub yang memainkan pemain Indonesia lebih banyak, mereka akan ditambahkan pendanaan uang tambahan. Jadi aturannya seperti itu. Nah, memang kompleksitas di Liga 1 lebih kompleks karena mereka bertanding dengan klub-klub besar di Asia. Dan cuman yang Liga 2 sudah ada aturan. Nah, memang yang keempat kembali dalam menebalkan mental, ya saya mengucapkan terima kasih. Ini kita mendapat pelatih yang baik. Nah, karena itu kita sedang mendorong kepelatihan berjenjang, tidak hanya tim nasional senior, juga junior. Dan kita juga kemarin saya senang kalau ketika pelatih seperti John Herman memberi kesempatan pemain muda bermain. Seperti kemarin Donetri, kami juga di PSSI terkaget-kaget, itu saya positif, tentu bukan terkaget negatif. Dan kemarin juga dia menarik lagi Matthew Baker yang masih 17 tahun, artinya kesempatan pemain tim nasional usia muda yang U19, yang U17, ini tetap diperhatikan tim senior. Nah, ini yang kita coba dorong. Jadi keempat komponen ini yang kita dorong, tetapi tentu apapun tadi apa yang disampaikan para wakil Komisi 10, kita akan catat dan kita akan laksanakan dengan segala konsekuensi supaya bagaimana tim nasional kita bisa stabil, karena tentu tadi disampaikan dengan hasil yang ada di Piala Dunia hari ini, tentu kompetisi tim nasional di Asia makin kompetitif karena mereka sudah membuktikan negara-negara Asia cukup banyak bicara, tidak lagi didominasi negara-negara Afrika yang sebelumnya, tapi sekarang Asia sudah mulai bicara. Artinya kita yang punya di Asia pun Indonesia pasti akan banyak tekanan, banyak saingan kalau kita tidak mempunyai pelatnas jangka panjang dan juga pembinaan yang dari bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.